makin melanjutkan perjalanannya tuh dia makin ngerasa kalau suasana tuh makin parah gitu, dan dia makin panik gitu, kayak kenapa sih kok beda banget. Dia ngerasa kayak dia tuh udah ada di alam lain gitu, karena vibesnya tuh gak biasa banget gitu. Dia tetap melanjutkan karena dia kan panik kan gitu, dia tubuhnya juga udah gemetar karena takut juga kan. Dia sambil jalan sambil tersandung-sandung karena emang kayak jalan itu belum aspal gitu, jadi masih bebatuan gitu kan. Dia sampai kesandung-sandung tapi dia tetap ngelanjutin gitu, sampai kan dia udah berhasil nih ngelewatin jalan yang samping rumah joglo itu, tapi kan masih ada sumur. Nah pas banget dia terhenti ketika dia mendengar suara Halo teman-teman, balik lagi di channel NPC Media di segmen Ngopi, Ngobrol Creepy. Hari ini aku bakal bawain satu cerita horor lagi yang berasal dari salah satu teman kita yang bernama Nurul. Halo Nurul, thank you banget untuk ceritanya. Dan disclaimer dulu, untuk semua nama dan tempat udah kita samarkan semua ya guys. Dan untuk teman-teman, sebelum aku lanjut ke ceritanya, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean dari kita. Oke, jadi cerita kali ini itu diangkat dari part 2-nya yang rumah angker. Jadi buat kalian yang belum nonton part 1-nya, tonton dulu biar gak ketinggalan gitu, biar lebih nyambung aja gitu ya. Nah, part 1 itu kan aku menceritakan tentang beberapa puluh tahun yang lalu gitu, tentang rumah joglo yang emang udah beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Nah sekarang di cerita kali ini aku bakal bawain cerita yang masih baru banget, dan ini tuh baru tahun kemarin kejadiannya. Kan kalau kalian udah lihat part 1-nya pasti kalian tahu ini menceritakan tentang rumah joglo, kayak yang dimana rumah joglo tuh yang bener-bener masih semi joglo gitu. Dan kalian masih inget gak sih kalau rumah ini tuh udah ada dari awal kemerdekaan gitu. Jadi kebayangkan gitu rumahnya kayak gimana. Nah kebetulan samping rumah joglo itu kayak ada gang kecil, kayak cuma setapak gitu. Kan kalian juga tahu ya kalau rumah joglo tuh biasanya latarnya luas kan. Kayak jadi dari rumah ke latar sama ke jalan tuh ya lumayan gitu, lumayan jauh gitu, nggak deket banget gitu kan. Nah samping rumah joglo ini kayak ada gang kecil setapak yang belum aspal gitu, dan cuman kecil banget, cuman muat motor paling. Bahkan kalau ada orang lewat gitu berdua gitu, kayak salah satunya tuh kayak harus ada yang ngalah gitu. Nah dan kalau di rumah joglo ini juga di rumah ini dia tuh rumah sama kamar mandinya tuh kayak misah gitu. Jadi rumah joglonya di sini nih, di kiri jalan, dan yang kanan jalannya tuh, belakang kanan jalan gang itu tuh ada sumur sama kamar mandi. Kan kalau di Jawa tuh suka gitu ya, kamar mandi sama rumahnya tuh suka misah-misah gitu. Nah dan kalian kalau misalnya kalian inget gak sih kalau di cerita itu juga ngeceritain kalau sumur itu kan lumayan jauh kan, jadi emang nggak terlalu deket banget gitu, jadi emang udah lada belakang, terus terhalang sama gang juga. Dan di situ kan ada sumur sama kamar mandi, dan ada juga dua buah pohon kayak asem gitu yang lumayan gede sama tinggi. Nah kebayangkan kayak se-creepy apa gitu. Aku lanjut lagi ke ceritanya. Jadi Nurul ini dia kayak ada dia tinggal di daerah situ, dan dia juga kerja di salah satu toko yang ada di kampungnya. Dan kebetulan tempat kerja dia sama rumahnya tuh ya lumayan jauh lah gitu. Dan kalau misalnya mau deket itu tuh jalan pintasnya tuh lewat gang itu, gang kecil itu yang di samping rumah joglo itu. Dan biasanya juga Nurul ini kan kalau berangkat itu dari pagi pulang sore gitu, jadi emang nggak pernah malam gitu, jadi emang biasa-biasa aja. Bahkan Nurul juga pernah bilang kalau dia tuh nggak pernah ngerasain hal-hal yang aneh selama dia lewat situ. Kayak udah biasa aja gitu. Apalagi kan kalau siang juga kan
masih terang gitu, vibesnya juga ya biasa aja gitu. Ada sampai suatu ketika si Nurul ini lewat di gang itu waktu pulang kerja. Waktu berangkat kerjanya kan masih pagi, masih aman gitu kan. Nah, waktu pulang kerja, Nurul ini diharuskan banget untuk pulang larut malam. Nggak malam juga sih, kayak lebih telat gitu. Jadi waktu mau maghrib tuh dia baru pulang. Padahal biasanya kan jam 4-an gitu dia udah pulang. Tapi ini sebelum maghrib dia baru pulang. Pasti vibes-nya beda dong gitu kan. Nah, dan karena Nurul ini awalnya nggak terlalu berpikiran kayak ada apa atau bakal kejadian apa, karena emang sebelumnya kan dia nggak pernah merasakan apa ataupun ngerasa apa tuh ataupun merasakan kejadian-kejadian apa gitu kan, dia nggak pernah. Nah, jadi dia mikirnya kayak ya udah biasa aja kayak pulang kerja pada biasanya gitu. Nah, udah nih waktu dia mau pulang lewatin gang itu, dia kayak ngerasa tiba-tiba pas banget di gang itu tuh dia ngerasa kayak kok vibesnya beda ya gitu. Suasananya tuh kayak yang asalnya banyak angin, yang asalnya kan di situ lumayan banyak pohon kan, kayak pohon-pohon pada gerak karena angin, sepoi-sepoi gitu, rumput juga pada goyang-goyang. Terus tiba-tiba kayak Nurul tuh ngerasa kalau semuanya tuh langsung diem aja gitu dan langsung hening. Bener-bener angin tiba-tiba nggak ada. Terus yang awalnya rumputnya bergoyang-goyang tiba-tiba diem gitu kan. Nurul langsung ngerasa kayak kok beda ya gitu, ada apa gitu kan. Tapi karena emang ya dia mikir kayak ya udah emang gak ada angin aja kali ya gitu, jadi dia masih bener-bener positive thinking gitu. Akhirnya dia melanjutkan perjalanannya sampai suatu ketika nih, waktu pas banget di samping rumah itu, tiba-tiba dia mendengar suara door gitu, kayak suara pintu yang kebanting. Kalian tau kan kalau suara pintu yang tiba-tiba kebanting kenceng gitu. Nah, Nurul tuh mendengar suara itu. Nah, makin Nurul ini waktu dia tetap melanjutkan perjalanannya, tapi dia makin melanjutkan perjalanannya tuh dia makin ngerasa kalau suasana tuh makin parah gitu, dan dia makin panik gitu, kayak kenapa sih kok beda banget. Dia ngerasa kayak dia tuh udah ada di alam lain gitu, karena vibesnya tuh gak biasa banget gitu. Dia tetap melanjutkan karena dia kan panik kan gitu, dia tubuhnya juga udah gemetar karena takut juga kan. Dia sambil jalan sambil tersandung-sandung karena emang apa itu kayak jalan itu belum aspal gitu, jadi masih bebatuan gitu kan. Dia sampai kesandung-sandung tapi dia tetap ngelanjutin gitu, sampai kan dia udah berhasil nih ngelewatin jalan yang samping rumah Joglo itu, tapi kan masih ada sumur. Nah, pas banget dia terhenti ketika dia mendengar suara orang, kayak suara teriakan yang menggeram. Tapi kalian tuh gak sih yang kayak orang teriak kayak endingnya tuh melengking, kesanging endingnya tuh kayak hilang gitu loh suaranya, sanging awalnya tuh kayak teriak gitu kayak tapi endingnya tuh kayak melengking. Nah, Nurul tuh mendengar suara itu. Sebenarnya Nurul udah kayak udah gak bisa gerak sama sekali, tapi posisinya kan dia emang kayak takut tapi campur sama penasaran kan, kayak suara apa itu gitu. Tapi akhirnya Nurul ini akhirnya dia berusaha untuk berani gitu, dan waktu dia lihat ke arah sumur itu ternyata diventilasi. Jadi kan ada kamar mandi sama sumur. Nah, ventilasi kamar mandinya itu kayak ada mata yang merah melotot sambil ngeliatin Nurul. Jadi kayak di ventilasinya tuh kayak dari dalam kamar mandi menuju luar itu kayak ada mata merah dan melotot sambil ngeliatin Nurul. Kayak kebayang gak sih setakut apa? Dan lihat itu Nurul bener-bener langsung ketakutan. Dia langsung lari sekencang-kencangnya, bener-bener kayak berusaha untuk melupain semua itu. Pokoknya dia lari untuk keluar dari gang itu. Dan akhirnya karena emang larinya kenceng banget sambil ngos-ngosan juga, si Nurul ini akhirnya bisa keluar dari gang itu. Dan dia juga merasa kayak suasananya langsung beda gitu loh. Yang asalnya bener-bener hening, terus gak ada angin sama sekali, tiba-tiba langsung ada hembusan-hembusan angin gitu loh. Kayak aneh banget gak sih? Nurul pun ngerasa kayak dia langsung bisa kayak keluar dari dunianya yang sekarang gitu. Tadi tuh dia ngerasa kayak dia tuh ada di dunia yang lain gitu, gak tahu dunia apa gitu kan. Dan itu pengalaman pertama Nurul yang menurut dia serem banget. Dan sampai sekarang pun katanya emang rumah itu tuh masih terkenal dengan angkernya sih, bahkan sampai sekarang. Dan katanya juga kan
rumah itu tuh ada yang bersihin, ada yang ngejagain, tapi cuman bagian luarnya aja. Bagian dalamnya tuh biasanya enggak. Kayak orang-orang, si penjaganya itu biasanya palingan nyalain lampu, kalau enggak bersih-bersih halamannya doang. Bagian dalamnya tuh katanya nggak berani juga karena emang terkenal dengan seremnya sih gitu. Oke, segitu aja guys ceritanya. Thank you banget ya udah dengerin sampai akhir. Dan buat kalian nih yang punya cerita yang horor juga dan mau kita ceritain, bisa banget nih hubungin di bawah ini ya. Dan by the way, kita punya segmen baru nih. Dan buat kalian pecinta hewan ataupun pecinta-pecinta yang emang lumayan suka gitu sama hewan dan penasaran gitu kayak apa sih segmennya gitu, bisa banget ikutin terus dan pantengin terus channel kita. Dan segitu aja guys, terima kasih, thank you, dan bye bye, see you guys.